pesan khusus ajaran kanjeng Nabi. Yang dititik beratkan apa yang disampaikan adalah pesan untuk anak yatim. Iya, ini di Al-Quran. Jadi yang dipesankan utama adalah memelihara anak yatim. Itu. Kenapa? Amit-amit pitung turunan ajatinemu nasibnya kayak kula bocah yatim belenak ya. Umatku jangan sampai menderita seperti aku, terlunta-lunta, kan gitu persoalannya. Sehingga akhirnya sekalipun kamu rajin sholatnya, tapi kalau membiarkan anak yatim terlantar, akan mendapatkan boro-boro dapat surga, dapat neraka kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam rahayu, salam sakti, salam kebajikan dari kami Ngaji Rasa 99. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang fakta, yaitu Kiai Haji Buya Syakur, seorang tokoh agama yang ceramahnya sangat bagus banget guys. Ceramahnya berdasarkan fakta-fakta, secara ilmiah juga masuk, secara keagamaan juga masuk. Jadi jangan lupa tonton dari awal sampai selesai ya guys, agar kita bisa paham. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Para sesepuh, alim ulama, al-mukarramun, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Entah ini malam ini yang keberapa kali ya acara Maulid Nabi. Orang Kediri mau mematok Maulid Nabi harus Buya Syakur setiap tahun. Jadi sampai sekarang kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad, 20 tahun saya berbicara Nabi Muhammad, nggak habis-habis. Kalaupun kita bicarakan terus setiap hari cerita Kanjeng Nabi Muhammad dari abad ke-7 sampai abad 21, jadi 1400 tahun yang lalu, ceritanya tidak habis-habis. Betul nggak? Seperti sumur yang besar bersumber, ditimba tiap hari terus bersumber, nggak pernah selesai. Itulah makanya wajar kalau kita katakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu sebagai satu sumber inspirasi bagi kita untuk kita masa kini, dan sampai sekarang masih update, masih up to date, masih layak, masih relevan kita untuk meneladani akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya tidak bisa membayangkan suasana kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, terutama ibunya Siti Aminah. Ketika mengandung Kanjeng Nabi, suaminya meninggal, Abdullah. Abdul itu bapaknya Kanjeng Nabi, sudah meninggal dalam kandungan. Coba bayangkan ibu-ibu, seorang perempuan melahirkan yang suaminya sudah meninggal. Pada saat-saat perempuan menghamilkan, seperti apa yang dibutuhkan support dari seorang suami, ya, untuk supaya bisa ngedentah. Iya, tidak ada sendirian, dengan rasa sedih,
Bayangkan sekalian, ini kita mencoba menguraikan dulu. Orang dalam keadaan sedih, boro-boro bisa ngeden bu, ngambil beli. Orang sedih itu cepat lelah. Ibu-ibu pernah sedih nggak? Masak sambal goreng aja capek, cepat lelah. Bayangkan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu dari sejak akan dikeluarkan saja itu penuh dengan kelelahan. Jadi seorang anak manusia lahir penuh dengan penderitaan sejak dalam perut kandungan. Ya, ini hari ini yang kita teladani adalah penderitaan. Sudah lahir masih kecil, ibunya mati lagi. Sendirian sebatang kara, tanpa saudara, tanpa ibu, tanpa bapak. Ada paman-paman ya galak-galak omongnya. Iya, ikut sama bapak tuanya, namanya Abdul Muthalib ya. Iya, mati lagi masih kecil. Nah, ketika bapak tuanya meninggal dunia, Nabi Muhammad ditanya, "Nang, Cung, garap melu siapa? Ikut siapa?" Di situ paman-pamannya ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu Talib, kita ada Abu Jahal gitu. Ya, mangga serok milih ikut siapa pada paman-pamanmu itu. Dijeleng raine Abu Jahal, galak gitu. Yang kian dosa, mungkin akhirnya pilih akhirnya jatuhlah pilihannya kepada Abu Talib. Ya, udah melum main bejeng mamang Abu Talib. Ya wis, anak kecil disuruh milih ikut siapa, pala pilih papi. Tetapi setelah itu lebih ngenes lagi, disuruh menggembala kambing, masih cilik ngangon wedhus. Ini para sejarawan menulis tarikh, para muarikhin menerangkan bahwa Nabi Muhammad menggembala kambing adalah settingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diprogram oleh Allah seperti nabi-nabi yang lain, di mana sebelum memimpin manusia, seorang nabi sudah biasa dilatih memimpin binatang dulu. Begitu kata sejarahnya. Ini pernah baca gitu. Jadi sebelum memimpin manusia, ya ngangon wedhus dingin, menggembala kambing dulu. Itu apologize, itu hanya membuat alasan. Tapi yang jelas saya dapat mengerti. Terlepas dari itu, sing jelas mah kaya-kayane ki ora dieman bocah ki. Agaknya kurang disayang anaknya. Iya. Ada lagi yang beralasan kenapa Kanjeng Nabi Muhammad menggembala kambing. Ya karena Abu Talib itu orang miskin, orang tidak punya, sehingga Kanjeng Nabi tidak ingin memberati pamannya untuk ngasih nafkah. Pak, beli mungkin pemimpin suku kan, pemimpin presiden melarat nih. Anak beli presiden melarat. Seorang kepala negara bisa mengeluarkan uang triliun-triliun kok. Iya, jadi itu hanya alasan saja. Sing jelas mah mekanan. Yang pasti begini. Andaikan ada ponakan saya, bapaknya meninggal, andaikan, terus ikut saya di pondok cadang pinggan. Di sana ada madrasah sanawiyah, ada SMP, ada SMA, ada madrasah aliyah, ada SMK, ada macam-macam lah. Anaknya orang lain pada sekolah, keponakan saya yang ikut saya suruh menggembala kambing.
kongkon ngangon pedes, ponakan dewek kongkon ngangon pedes. Bagaimana komentar bapak-bapak terhadap saya? Kejelag-jelag, kegila-gila, temen ponakan ikut sendiri disuruh bagaimana kambing itu. Jadi Kanjeng Nabi yang hari ini saya peringati bukan seorang anak raja yang penuh kebesaran, penuh kemewahan, tidak, tapi penuh dengan penderitaan. Paham Ibu sekalian? Nah makanya merefleksi, nah itu makanya kita, makanya kondisi kehidupan Nabi di waktu kecil itu merefleksi dalam pesan-pesan khusus ajaran kanjeng Nabi. Yang dititik beratkan apa yang disampaikan adalah pesan untuk anak yatim. Iya, ini di Al-Quran. Jadi yang dipesankan utama adalah memelihara anak yatim. Itu kenapa? Amit-amit pitung turunan ajatinemu nasibnya kayak kula bocah yatim belenak ke. Ya, umatku jangan sampai menderita seperti aku, terlunta-lunta, kan gitu kesalahannya. Sehingga akhirnya sekalipun kamu rajin sholatnya, tapi kalau membiarkan anak yatim terlantar, akan mendapatkan boro-boro dapat surga, dapat neraka kamu. Bahkan memelihara anak yatim menjadi tolok ukur kebenaran beragama kita. Jadi kalau orang sholatnya rajin tetapi anak yatim dibiarkan terlantar, maka itu adalah agama yang bohong. Betul nggak? Kata siapa itu? Kata Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agamanya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang membiarkan anak yatim terlantar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak tergerak hatinya untuk ngasih makan sama orang miskin. Membeli anak yatim dan menyantuni orang-orang ngasih makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Artinya gimana? Di sini saya ingin menyampaikan sholat itu namanya ibadah ritual. Kalau menyantuni anak yatim, ngasih makan orang miskin, namanya ibadah sosial. Betul nggak? Jadi ada dua macam ibadah yang harus kita ketahui. Ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Ibadah ritual siapa? Ya seperti sholat, berzikir, puasa, naik haji, kan gitu, jamiahan, marhabanan dan sebagainya lah. Itu ibadah ritual. Ibadah sosial mana? Ya ibadah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, bikin pesantren, bikin madrasah, bikin pelatihan, ya kan, berbagai macam kejurusan, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, pertanian, perdagangan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu semuanya adalah ibadah. Namanya ibadah sosial. Saya menduga terjebaknya umat Islam itu sejak kapan lebih mementingkan ibadah ritual sampai melupakan ibadah sosial. Itu sejak abad ke-11, sejak Daulah Abbasiyah dihancurkan oleh Genghis Khan. Sampai sekarang umat Islam cenderung lebih membesar-besarkan ibadah ritual dan hampir melupakan ibadah sosial. Betul nggak kira-kira gitu? Ada nggak yang naik haji berkali-kali, tetapi anak yatim di sekitarnya terlantar nggak sekolah? Ada nggak? Ada nggak yang sholatnya rajin berjamaah,
tapi orang-orang miskin sekitarnya pada kelaparan, nggak pernah dikasih makan. Karena mungkin orang Islam melihat bahwa ibadah ritual itu pahalanya lebih besar, kelihatan. Satu contoh aja, kita memberi wakaf kepada musola, kemudian wakaf untuk bikin madrasah, bikin sekolah dasar. Itu beranggapan bahwa kalau musola ada pahalanya, kalau untuk sekolah dasar nanti masalahnya. Ketika kita minum air Zam-Zam, dia merasa mendapatkan pahala. Tapi kalau air aqua nggak ada pahalanya. Kalau makan apa sawo, sini apa sawo, banyak sini sawo. Kalau makan sawo nggak ada pahalanya. Kalau makan korma ada pahalanya. Iya. Kita zakat saja. Zakat nih. Ada guru ngaji, guru Al-Quran, guru tajwid, guru bahasa Arab. Ya, berkecukupan sawahnya 2 hektar lah. Ada lagi guru matematika, nggak punya sawah, ya gaji kecil. Kita zakat, dikasihkannya kepada guru ngaji atau guru matematika? Betul nggak gitu? Di sini terbentuk pikiran kita bahwa ibadah itu yang sifatnya ritual itu lebih diutamakan. Ya. Umpamanya, saya nyumbang sedekah jariah bikin jembatan. Ini lucu-lucu yang jadi pertanyaannya. Bikin jembatan, dari mana pahalanya? Jembatan kan dipakai semua orang. Copet juga lewat jembatan situ, maling juga lewat situ, pelacur juga lewat jembatan itu. Malah gede-gedean dosa jadinya. Hari gitu. Tidak terpikir bahwa setelah dibikin jembatan, petani yang ada di seberang sungai sana, yang tadinya harga padinya 300.000 per kintal, sedangkan seberang sini 500.000 per kintal, setelah ada jembatan sama jadinya. Tapi Tengkulak juga ngitung, Pak, betul nggak transportasinya? Kan muter jalan. Ongkos minggunya berapa? Lakunya hanya 300. Dengan jembatan jadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepikiran nggak? Jadi dikiranya kalau meningkatkan pendapatan itu nggak ada pahalanya. Nah, di sini ingin saya tekankan bahwa Kanjeng Nabi itu dalam pesan-pesan ibadah sosial jelas sekali bahwa bohong agama orang yang ritual saja tapi ibadah sosialnya terlupakan. Ya, itu yang jadi persoalan. Nah, ibu sekalian, begini, sampai akhirnya ternyata agama kita lama-kelamaan menjadi sangat menyempit dari sejak abad ke-11 sampai sekarang. Agama Islam semakin nyungsep, semakin mundur. Tapi umat Islamnya merasanya paling hebat sendiri, paling bangga sendiri. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tidak akan ada yang bisa melebihinya. Merasa dirinya paling hebat. Sebetulnya apakah betul? Enggak. Di alam dunia ini punten saya ingin mengatakan sesungguhnya semua negara-negara Islam yang ada di dunia itu negara-negara terbelakang, negara miskin, negara yang bodoh. Malah kata orang Barat ini mah, saya nggak tahu, lupa sumbernya apa, tapi pendapat para orientalis bahwa agama Islam itu kata mereka cocoknya buat orang miskin dan goblok.
Ya, orang kalau pinter pada murtad. Ya, ya seperti itu. Artinya identik dengan kebodohan dan keterbelakangan. Ya kenapa? Ya itu kita terjebak dalam hal ibadah kita lebih banyak mementingkan ibadah ritual daripada ibadah sosial. Artinya, jadi orang Islam tidak merasa bahwa sampai pemahaman bahwa hanya ada 3 amalan yang akan berlanjut pahalanya kalau kita sudah mati. Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin, terus wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu wa ilmin yuntafa'u lahu. Itu pun pengertiannya yang sempit. Ilmu yang bermanfaat itu adalah sing bisa ngaji, bisa khutbah, bisa ngimami, bisa mimpin tahlil. Betul nggak? Tapi orang yang bisa bikin lampu, orang yang bisa bikin mic, orang yang bisa bikin speaker, orang yang bisa bikin HP, termasuk nggak ilmu yang bermanfaat? Ada ceritanya begini, saya selingin dulu. Suatu ketika ada seorang perempuan datang kepada saya sambil menangis. Pak Kiai, Bin, untuk bersodako, saya ini orang nggak punya, nggak bisa sodako. Kemudian keilmuan, saya nggak punya ilmu, nggak sekolah tinggi. Kemudian juga anak-anak saya nggak ada yang soleh. Tampil sedih hatinya. Ini saya menduga bahwa jangan-jangan kemarin habis dengar pengajian yang mana mubalignya menceritakan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ternyata ya dia itu punya anak. Ada yang jadi hakim, ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, tapi nggak bisa ngaji. Dia sedih. Jadi artinya pengertian anak yang soleh itu anak yang bisa ngaji. Kalau dokter bukan anak yang soleh, bayangkan sampai seperti itu. Sehingga artinya kalau kita belajar bahasa Arab ada pahalanya. Kalau belajar bahasa Inggris ada enggak? Nah itu persoalannya. Kalau belajar faraid ada pahalanya. Kalau belajar matematika ya seperti itu, kita menjadi tercabik-cabik. Ya Allah ya Rabbi. Padahal Kanjeng Nabi sendiri itu sangat menekankan bahwa jalan menuju kebenaran, bisa masuk surga, bisa ketemu Tuhan, itu lebih licin melalui ibadah-ibadah sosial sebenarnya mah. Nah, saya mau katakan lagi ceritanya. Ada seseorang yang mencari Tuhan. Ana wong lanang ngulati pangeran. Mancing alas, metu alas. Ya, najak gunung, mudun gunung, nyebrang lautan. Mencari Tuhan, mencari mursyid, mencari ahli toreko dan sebagainya. Sampai dia meninggal dunia, tidak berhasil, nggak ketemu. Di sana oleh malaikat ditegur, kamu bodoh wahai manusia, mencari Tuhan di hutan-hutan, di gunung-gunung, di lautan, nggak bakal ketemu. Andaikan kamu dulu waktu di dunia ya mendatangi, menyambangi tetanggamu yang sedang sakit, kau berikan bantuan dengan obat-obatan, sejak dulu kamu sudah ketemu dengan Tuhanmu. Andaikan kamu waktu di dunia datang ya kepada temanmu yang meninggal dunia dan ikut mengiring menguburnya sampai ke kuburan, engkau sudah bisa ketemu dengan Tuhanmu. Allah bersama orang yang akan dikubur itu. Jadi artinya bahwa
ketika kita mendekati, membantu orang yang susah, kasih makan orang lapar, di situ kita akan menemukan kebahagiaan ketuhanan kita itu. Iya, Bapak-bapak sekalian, saya jujur mengatakan, ayatnya ada, hadisnya ada, dan saya yakin benar bahwa sholat itu mencegah kejahatan-kejahatan, betul nggak? Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat mencegah kejahatan dan kemungkaran, betul nggak? Tetapi sehari-hari ada nggak orang yang sholatnya rajin, korupsinya rajin? Ada nggak yang sholatnya rajin tapi kepatok besinya rajin juga? Iya, nggak jauh kan patok besi kan? Saya juga dulu pernah. Saya tidak tahu asalnya. Saya cerita dulu bentar. Ini cerita nyimpang dulu ya. Cerita nyimpang dulu ya. Bulan puasa dari Jakarta mau ke Cirebon dengan istri, dengan mertua. Pas azan maghrib, kami sepakat yuk kita makan dulu. Sepanjang jalan banyak rumah makan Eti, rumah makan Desi, rumah makan Sartika. Ya betul, mampir saya dengan istri mertua tuh. Bulan puasanya sudah azan maghrib tuh, mampir. Setelah di dalam, kok nggak ada daging matangnya? Yang ada hanya daging. Kata mertua, salah masuk. Iya, insya Allah perempuannya masjidnya, kalau kita lihat KTP-nya Islam, pelanggannya juga KTP-nya mungkin juga sholatnya rajin, ya. Habis ngelacur terus namanya junub terus sholat tobat ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa artinya bahwa kualitas hidup, sehingga lalu ketika kita menteladani Kanjeng Nabi, apa yang diteladani supaya kita maju, ya dong. Saya yakin kita akan menjadi negara yang maju, bangsa yang modern, yang cerdas, yang makmur, kalau yang diteladani adalah moral-moral Kanjeng Nabi yang bersifat universal, seperti kejujuran, etos kerja, betul nggak? Kedisiplinan, ya, kesetia kawanan, ya dong. Iya, kesehatan, kecerdasan, itu mungkin bereksperimen siang dan malam mencari kesejahteraan, itu yang akan membuat kita maju. Tapi kalau akhlak-akhlak yang sifatnya lokal, yang personal, ya saya katakan umpamanya bapak-bapak sini niru Kanjeng Nabi pakai jenggot, terus pakai jenggot semua, terus maju nggak setelah jenggotan? Makmur nggak? Setelah pakai jenggot, sawahnya 1 hektar dapat nggak 30 ton? Terus makin cerdas nggak? Itu simbol-simbol maka itu punten, dengan mohon maaf saya tidak menghina, sebagai satu contoh saja. Artinya saya tidak menyalahkan orang yang pakai jenggot, saya tidak menyalahkan kalau itu dasarnya karena cintamu kepada kanjeng Nabi. Ya, saya tegaskan supaya jangan salah paham nantinya. Saya tidak menghinakan orang yang pakai jenggot, silakan. Saya tidak akan mengatakan semakin panjang jenggotnya semakin goblok, tidak. Tidak, saya mengatakan itu tidak etis. Saya hanya mengatakan bahwa tidak ada hubungannya jenggot dengan kemakmuran. Betul nggak? Ya. Tetapi kalau orang itu pakai jenggot karena cintanya panjang Nabi, iktidaan bi Rasulullah, tetap punya nilai moral, punya nilai, atau kita katakan ya sangat mungkin. Kenapa Allah tidak membayar dengan pahala-pahala? Orang cinta aja. Namanya orang yang mengidolakan itu kadang-kadang meniru apa saja.
Ya, dulu Elvis Presley pakai celananya cut bray. Nah, di Kediri juga dulu pakai cut bray kok, betul nggak? Iya, karena itu penyanyi legendaris di dunia Elvis Presley itu. Ya, lagu-lagu country-nya yang luar biasa dan sebagainya. Ya, santri saya juga yang mengidolakan Michael Jackson juga rambutnya dikribil-kribil kok, rambutnya sama. Ya iya, ya itu. Ya, kemudian ada lagi zaman dulu yang potongannya cepak gitu, niru artis Amerika namanya Tony Curtis. Ya, kayak cepak tentara tuh umum di mana-mana. Nah, ketika orang pakai jubah karena cintanya pada Kanjeng Nabi, mangga silakan, nggak salah, enggak. Tetapi apakah ada jaminan setelah Anda pakai jubah lalu Anda menjadi orang cerdas? Terus penghasilan Anda meningkat dari gaji 3 juta menjadi 30 juta? Ya kan nggak ada hubungannya. Tapi itu kan kembali kepada rasa cinta, itu nggak ada masalah bagi saya. Nah, jadi artinya ada akhlak yang sifatnya material, ada akhlak yang sifatnya adalah non materi, ya, seperti kejujuran, kecerdasan, keberanian, betul nggak? Nah, ketekunan, rajin, semangat kerja, etos kerja, tidak pernah putus asa. Nah, itu yang akan membangun kita bekerja keras, makan maju. Ya, tapi kalau ikut makan seperti Kanjeng Nabi, makannya tidak pakai sendok, dipakai garpu. Ya memang belum ada sendok di garpu. Pakai tangan. Tapi kalau dia niatnya ingin niru Kanjeng Nabi, insya Allah dapat pahala kok. Ya tapi jangan sekali-kali, tapi ini boleh makan itu di rumah sendirian. Ketika makan bersama Bapak Presiden dengan Bapak Bupati Subang, ya punten, kalau makannya di kokoh, ya bisa-bisa Anda diusir. Silakan mempertahankan. Ini Bapak Bupati, saya makan ikut Kanjeng Nabi, nggak ada urusan, diusir pulang sana. Iya, sudah makannya pakai empal di kokoh, ya, mau sambal rawut-rawut, gitu. Selesai itu dijilatin, nah itu. Jadi juga untuk meniru seperti apa makan Kanjeng Nabi juga harus kita melihat secara kondisional, situasional seperti apa. Kenapa Kanjeng Nabi kalau habis makan dijilatin? Yang makannya Kanjeng Nabi itu roti garing sama korma garing. Makanya pakai 3 jari. 3 jari. Tuh, makanya gitu. Ya pantas habis makan dijilatin. Barang sih dah mengenai kokoh lu juga betul. Itu sudah beda, tidak sama. Ya iya. Silakan kalau Anda ingin meniru rambutnya dipanjang kayak Kanjeng Nabi, bangga silakan. Ya, saya sangat menghargai rasa cintamu kepada Kanjeng Nabi. Ya, boleh silakan berpanjang. Ya, tapi kenapa waktu itu orang rambutnya panjang semua? Ya belum ada gunting soalnya. Belum ada barbershop. Pakai pedang balik gitu kan gitu. Nah, itu persoalannya. Jadi artinya sekalipun demikian, bapak-bapak ibu sekalian, bahwa Kanjeng Nabi menunjukkan sifat-sifat perlente, anggun, rapih, bersih, ditampilkan dalam kondisi yang masyarakat masih kumuh.